Kota ini telah lebih dulu ditaklukkan oleh tentara Manchu sehingga kini keadaan di situ sudah tampak aman dan tenteram. Rakyat sudah mulai bekerja lagi seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi perang. Seolah-olah rakyat tidak peduli siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi raja dan bangsa apa yang menjajah mereka. Anak kecil itu berusia 10 tahun lebih, berjalan melenggang seenaknya dan di pundaknya tergantung sebuah keranjang yang terisi beberapa buah roti kering dari gandum. Dia bukan lain adalah Xie Han, atau Han Han. Kalau ada orang Kamci yang bertemu dengannya, tentu tidak akan dapat mengenalnya sebagai bekas putra sastrawan Xie Bunan. Bukan hanya pakaiannya yang penuh tambalan dan kakinya yang telanjang serta kulit kaki tangannya yang kotor itu yang membuat orang pangling, namun memang terjadi perubahan besar pada diri anak ini. Pandang matanya jauh berbeda, pandang mata yang amat tajam dan manik mata itu seolah-olah mengeluarkan sinar yang menembus dada orang. Bola mata yang bening itu bergerak-gerak lincah sebagai pencerminan otaknya yang dapat bekerja cepat. Rambutnya digelung ke atas dan dibungkus dengan sapu tangan yang kotor. Ketika berjalan melalui jalan yang sunyi menuju ke kota Tiongkuan ini, Han Han bernyanyi dengan suara nyaring. Orang tentu akan tercengang keheranan kalau mendengar kata-kata nyanyiannya. Orang yang tidak pernah membaca kitab tentu menganggapnya bernyanyi ngawur saja atau sedikitnya mengira dia tidak waras. Akan tetapi kaum terpelajar akan lebih tercengang keheranan karena tentu akan mengenal nyanyian dari sajak ciptaan sastrawan besar Gotek di zaman kerajaan Sui, ratusan tahun yang lalu. Bekerja seenaknya tak tertekan tak diperintah, mengemis kemana saja mengetuk hati nurani manusia. Amboi, betapa bebas dan senangnya mereka yang tidak tahu akan kebahagiaan para pengemis, tidak tahu pula senangnya kehidupan burung di udara. Setelah selesai menyanyikan sajak yang ia hafal dari kitab-kitab yang pernah dibacanya, Han Han lalu mencela sendiri. Dengan ucapan bisik-bisik seperti berkata kepada diri sendiri, mencela nyanyian tadi. Wah, Gotek memang pelamun kosong. Kalau ditakdirkan menjadi manusia, mengapa menginginkan kehidupan burung? Manusia dan burung tidak sama. Orang yang malas dan hanya suka mengemis adalah orang yang tiada gunanya. Dan apakah artinya hidup di dunia kalau tidak ada gunanya? Ia menggeleng-geleng kepalanya lalu bernyanyi lagi. Akan tetapi sekali ini nyanyiannya jauh berbeda dengan tadi, karena nyanyiannya seperti lagu kanak-kanak. Duk ceng warna hitam tampak putih. Bau busuk disangka wangi, suara brengsek terdengar merdu. Rasa pahit katanya manis. Duk ceng jangan percaya mata dan telinga mulut. Semua itu palsu belaka. Duk ceng ceng. Terdengar biasa saja nyanyian ini seperti nyanyian kanak-kanak. Suara duk ceng itu adalah suaranya tambur dan gembreng. Akan tetapi sesungguhnya, nyanyian ini adalah nyanyian kaum agama Tu dan mempunyai arti yang amat dalam. Nyanyian yang menyindirkan betapa manusia dikuasai oleh panca inderanya, betapa manusia selalu menurutkan perasaannya. Betapa tepatnya nyanyian kanak-kanak ini karena setiap hari pun sampai sekarang dapat kita lihat dagelan, lawak, macam itu. Betapa banyaknya orang melihat hal hitam sebagai putih sehingga yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Betapa yang busuk-busuk dapat ditutup dengan harta sehingga tercium wangi, suara-suara yang menyesatkan dianggap merdu. Kalau suara itu menguntungkannya, dan masih banyak kenyataan-kenyataan lain. Semua itu dikenal Han Han dari kitab-kitabnya. Dia meninggalkan rumah dan keluarganya yang terbasmi habis itu tanpa membawa uang sepeser pun. Akan tetapi Han Han seorang anak yang cerdik dan semenjak peristiwa itu terjadi, ia menemukan ketabahan dan keuletan yang luar biasa sekali.
Di sepanjang jalan dalam perantauannya yang tiada bertujuan ini, ia selalu mencari pekerjaan, membantu petani kalau lewat di dusun, membantu mencuci piring di restoran, menggosok kuda dan kereta, mengangkut barang-barang yang dibongkar dari perahu dan lain-lain. Dengan keuletannya ini, ia tidak pernah kekurangan makan dan pada saat itu, ia malah masih mempunyai bekal roti kering yang akan cukup menghindarkannya dari kelaparan selama beberapa hari. Ketika ia memasuki pintu gerbang kota Tiongkuan dan memasuki tempat yang mulai ramai, Han Han tidak bernyanyi lagi. Bahkan sikapnya pun tidak acuh seperti sikap seorang pengemis biasa. Ia melihat-lihat keadaan kota yang cukup ramai itu karena letaknya yang dekat dengan sungai Huanghe membuat kota ini mudah melakukan hubungan dengan kota-kota lain. Akan tetapi ada hal yang membuat Han Han diam-diam termenung dan prihatin, yaitu banyaknya pengemis di kota ini. Bukan pengemis-pengemis biasa yang terdiri dari orang-orang tua yang sudah tidak kuat bekerja dan tidak mempunyai keluarga yang menyokongnya, melainkan pengemis-pengemis cilik yang terdiri dari anak-anak sebaya dengan dia sendiri. Akibat perang, keluhnya diam-diam dengan perasaan tidak senang. Anak-anak yang sudah kehilangan orang tua dan keluarga, atau anak-anak yang orang tuanya demikian miskin sehingga mereka ini terlantar dan mencari makan dengan jalan mengemis. Anak-anak usia belasan tahun yang pakaiannya compang-camping. Ada yang penuh tambalan, ada pula yang hanya memakai celana butut tanpa baju, dengan tubuh kurus akan tetapi perut gendut tanda perut yang jarang diisi atau diisi secara tidak teratur. Muka yang kurus pucat, sinar mata yang sayu tidak bercahaya, pencerminan hati yang kehilangan harapan dan pegangan. Akan tetapi ada pula di antara mereka yang nakal-nakal. Dengan sinar mata mencemoohkan dunia, tidak peduli akan segala perbuatannya, tidak tahu membedakan pula antara baik dan buruk. Pengaruh keadaan. Tiba-tiba sebatang kayu bercabang menodongnya. Han Han mengangkat muka, sadar dari lamunan dan melihat bahwa yang menodongnya adalah seorang anak laki-laki sebaya dengan dia. Akan tetapi tubuhnya amat kurus sehingga tulang-tulang iga yang tidak tertutup baju itu tampak nyata. Muka yang cekung kurus itu membayangkan ketampanan, sedangkan matanya bersinar cerdik menimbulkan rasa suka di hati Han Han. Berlutut kamu, berlutut dan tunduk kepada perwira tinggi atau ku penggal kepalamu. Engkau tentu pencuri, atau pencopet? Mata anak itu melirik ke arah keranjang yang terisi roti kering. Melihat lagak anak ini seperti seorang perwira menodongkan pedang dengan angkuhnya, Han Han tertawa terbahak dengan hati geli. Hahaha, perwira macam apa ini? Bajunya dari kulit hidup, bukan terhias bintang melainkan terhias tulang-tulang iga. Dan celananya, bukan terhias baju besi melainkan terhias tambal-tambalan. Apakah kamu ini perwira dari neraka? Melihat Han Han tidak marah sehingga tidak ada alasan untuk diajak berkelahi, malah tertawa dan mengeluarkan kata-kata lucu. Anak itu pun menyeringai tertawa. Giginya putih dan rata, menambah ketampanan wajahnya dan menambah rasa suka di hati Han Han. Kau orang baru di sini? Bagaimana kau datang? Dan dari mana kau mendapatkan roti kering begitu banyak? Tanya anak itu, menyelinapkan rantingnya di pinggang seperti seorang perwira menyimpan pedangnya. Kau mau? Lapar? Nih sebuah untukmu, kata Han Han sambil menyerahkan sebuah roti kering. Anak itu memandang terbelalak, menelan ludah dan bertanya ragu. Benar-benar kau berikan sebuah untukku? Tidak main-main? Ia merasa heran karena belum pernah melihat seorang pengemis lain memberinya sepotong roti dengan sikap begitu royal dan ramah. Mengapa tidak? Kalau kau lapar mari kita makan di pinggir jalan, kata Han Han sambil berjalan ke tepi jalan lalu duduk di atas tanah. Anak itu telah menerima roti pemberian Han Han, memandang roti seperti belum percaya,
lalu mengikuti Han Han duduk di tepi jalan. Seketika sikap bocah itu berubah ramah dan akrab dan memang itulah sifat aslinya. Kalau tadi ia seperti anak yang memancing perkelahian adalah watak yang dibentuk oleh keadaan sekelilingnya. Wah, keras. Anak itu mengeluh ketika mencoba menggigit rotinya. Han Han tersenyum. Memang keras sekali, sengaja dibuat untuk dapat bertahan sampai berbulan-bulan. Makannya harus dicelup air teh, baru nikmat. Wah, dari mana bisa mendapatkan air teh? Beli, kalau kamu mau pergi membeli sebentar. Hah? Beli? Memang kau kira aku ini Kongcu, tuan muda, hartawan? Han Han tertawa geli dan merogoh sakunya, mengeluarkan sepotong uang kecil, sisa hasil ia membantu pedagang membangkah barangnya kemarin dulu. Nih. Kau belilah air teh, aku tunggu di sini. Untuk dapat membeli air teh saja masa memerlukan seorang Kongcu hartawan? Kembali anak itu memandang heran, akan tetapi ia lalu menyambar uang itu dan lari pergi dari situ, membawa roti keringnya. Han Han menghela napas. Kalau dia tidak kembali ke sini, aku tidak akan heran, pikirnya. Bocah-bocah seperti itu patut dikasihani. Benar-benar sebuah pemikiran yang amat janggal. Dia sendiri yang tadinya seorang Kongcu hartawan dan terpelajar, tinggal di rumah gedung dilayani banyak pelayan. Sekarang keadaannya tiada bedanya dengan anak-anak pengemis, namun ia masih menaruh kasihan kepada mereka. Dugaan Han Han keliru dan ia menjadi makin suka kepada bocah itu ketika melihatnya datang berlari sambil membawa sebuah kulit waluh kering yang ternyata terisi air teh. Terengah-engah ia duduk di dekat Han Han. Han Han melirik dan mendapat kenyataan bahwa roti kering di tangan anak itu masih utuh, ia makin suka. Ini menandakan bahwa anak ini memiliki watak jujur dan setia. Tidak mau mendahului makan roti dengan air teh sebelum tiba di tempat Han Han. Nah, mulailah ajak Han Han yang mengambil sepotong roti. Mencelupkannya di air teh sampai lama, kemudian mulai makan roti itu. Anak itu menirunya, dan setelah ia berhasil menggigit sepotong roti, ia mengunyahnya dengan lahap sambil mulutnya mengomel. Wah, enak. Harum dan gurih. Tidak ada balas jasa yang lebih nikmat lagi bagi seorang pemberi kecuali kalau pemberiannya itu dipuji dan menyenangkan hati orang yang diberinya. Wajah Han Han berseri dan teringatlah ia akan ujar-ujar kuno yang berbunyi bahagiakanlah hati orang yang memberimu dengan menghargai pemberiannya. Bocah ini telah melakukan hal itu. Tak mungkin dia tahu akan ujar-ujar ini, tentu hanya kebetulan saja. Siapa namamu? Tanya Han Han. Wan Sin Kiat. Ayahku dahulu prajurit, tewas di medan perang melawan anjing, tentara Manchu. Bocah itu memandang ke kanan kiri, takut kalau makiannya terdengar orang. Ibuku lari bersama seorang perwira Manchu. Aku tidak sudi ikut ibu, maka merantau dan, beginilah. Engkau siapa? Aku Han Han. Tentu seorang Kongcu yang menyamar menjadi pengemis. Sembarangan saja menuduh. Aku bukan Kongcu, juga bukan pengemis. Lagak dan sikapmu seperti Kongcu. Kau patut menjadi Kongcu. Mungkin juga bukan, akan tetapi bukan pengemis. Jangan berolok, kawan. Pakaianmu itu. Han Han penasaran. Biarpun pakaianku butut, aku tidak pernah mengemis. Aku makan dari hasil keringatku. Roti itu pun pemberian pedagang roti yang aku bantu membongkar muatan terigu. Begitukah? Sin Kiat menghela napas dan menunduk. Kalau aku pengemis tulen. Han Han merasa menyesal telah menyinggung perasaan orang tanpa disengaja. Ia memegang lengan anak itu dan berkata, engkau sampai menjadi begini akibat perang, bukan kehendakmu, Sin Kiat. Tiba-tiba Sin Kiat berkata penuh semangat.
Kalau sudah besar aku akan menjadi seorang prajurit seperti mendiang ayahku, bahkan aku akan menanjak menjadi perwira. Kau lihat saja." Han Han tersenyum. Melihat semangat bocah ini, kelak dia tidak akan merasa heran kalau benar-benar Wan Sin Kiat menjadi seorang perwira. "Nih, kau ambil lagi rotinya," ia menawarkan ketika melihat roti pertama sudah habis memasuki perut kawan baru itu. Sin Kiat mengambil sepotong lagi, kemudian tiba-tiba seperti orang teringat akan sesuatu, ia memegang lengan Han Han dan berkata, "Han Han, apakah engkau suka membagi rotimu kepada anak-anak lain, bukan hanya kepada aku?" "Hah? Kalau perlu tentu saja boleh." "Bagus. Engkau benar-benar anak jempol, mari ikut aku." Sin Kiat bangkit berdiri, menarik tangan Han Han dan mengajak teman baru yang mempunyai banyak roti itu berlari memasuki kota. Mereka lewat di pasar, lalu membelok ke sebuah gedung bobrok yang tadinya terbakar, kini tinggal sisa dinding-dinding gosong dan kotor dan sebagian atapnya. Ketika tiba di situ, ternyata di situ terdapat 2 orang anak sebaya dengannya yang juga berpakaian seperti pengemis. Bahkan ada pula seorang kakek berpakaian seperti pengemis, kakek yang kurus kering dan rambutnya riap-riapan. "Mana teman-teman yang lain? Ada rezeki datang." Sin Kiat berseru dengan wajah berseri-seri. "Pergi mengemis ke pasar," jawab seorang anak pengemis yang kepalanya gundul. "Katanya ada pembesar meninjau pasar." Bodoh. Belum tentu mendapat sedekah, yang sudah pasti menerima cambukan para pengawal yang galak," kata Sin Kiat mengomel. "Itulah sebabnya mengapa kami berdua tidak ikut pergi," kata pengemis kedua. "Aku benci melihat pembesar." Terdengar batuk-batuk dari kakek pengemis yang melenggut di sudut. "Anak-anak, hati-hatilah sedikit kalau bicara. Apakah anak-anak sekecil kalian sudah bosan hidup?" 3 orang anak pengemis itu menjadi pucat dan celingukan memandang ke kanan kiri. Han Han berpendapat bahwa anak-anak itu seperti anak-anak burung yang ketakutan selalu, maka ia makin kasihan kepada mereka. Tanpa diminta ia lalu mengambil roti-roti kering dari keranjangnya. Pertama-tama ia memberi kepada kakek itu. "Lopek, silakan makan roti kering seadanya." Kakek itu memandang dengan tajam. Han Han terkejut, tidak menyangka bahwa kakek itu mempunyai pandang mata yang demikian tajamnya. Lalu kakek itu setelah meneliti Han Han dari kepala sampai ke kaki, mengangguk-angguk dan menerima roti terus melenggut lagi sambil makan roti kering. Kembali Han Han tercengang. Kakek itu sudah tua dan kempot, tanda bahwa giginya sudah tidak lengkap lagi, namun roti kering yang keras itu digigitnya seperti seorang menggigit kerupuk saja. Ia lalu membagi-bagi roti kering kepada 2 orang anak lain yang menerimanya dengan gembira. Han Han lalu menurunkan keranjang rotinya dan mempersilakan siapa saja yang masih lapar untuk mengambil lagi, dan ia pun ikut duduk mendeprok di atas lantai rumah gedung yang terbakar itu. Heran sekali, ia merasa betah di situ, merasa seperti berada di rumah sendiri. Seolah-olah gedung yang bekas terbakar ini adalah gedung keluarganya. Sin Kiat mendekati kakek pengemis dan berkata dengan suara mendesak, "Kek, kau ajarlah aku silat agar kelak aku menjadi orang kuat. Aku ingin menjadi seorang perwira." Kakek itu membuka matanya, menjawab malas, "Aku tidak bisa silat." "Bohong, kakek bohong." Sin Kiat dan 2 orang temannya berteriak-teriak. Akan tetapi kakek itu hanya melenggut, mulutnya tersenyum aneh. Han Han memandang penuh perhatian. Banyak sudah ia membaca tentang pengemis-pengemis yang sakti, bahkan membaca tentang sastrawan-sastrawan yang hidupnya seperti pengemis. "Kemarin dulu kau membubarkan Selosin Serdadu dengan tongkat bututmu itu. Dengan apakah kalau tidak dengan ilmu silat? Hayo, Kek, jangan pelit,
Ajar kami ilmu silat." Han Han tadi sudah begitu ramah dan murah hati, membagi-bagikan roti keringnya. "Apakah kau begini pelit untuk membagi ilmu silat kepada kami? Ingat, Kek, roti yang dibagi-bagikan menjadi habis. Sebaliknya ilmu silatmu kalau dibagi sampai 1000 orang sekalipun takkan menjadi habis." Han Han kagum mendengar alasan Sin Kiat ini. Anak cerdik, pikirnya. Akan tetapi ia merasa kasihan dan tidak enak hati melihat kakek tua itu didesak-desak. Maka ia segera berkata, "Aku tidak suka belajar silat." "Heh." 3 orang anak itu berseru heran dan memandang Han Han dengan kecewa. Sin Kiat memegang lengannya dan bertanya, "Mengapa, Han Han? Semua orang yang tertindas dan terhina ingin belajar silat, mengapa kau tidak? Kalau pandai silat, kan kita selalu menang kalau berkelahi dan menjadi jagoan," kata si Gundul sambil membusungkan dadanya yang tipis kerempeng. "Kalau pandai silat, orang-orang akan takut kepada kita dan memberi apa saja yang kita minta," kata bocah pengemis yang lain. "Dan aku akan menjadi orang kuat sehingga kelak dapat menjadi perwira," kata pula Sin Kiat. Han Han menghela napas. Dari pernyataan-pernyataan ini sudah dapat dinilai watak dan cita-cita ketiga orang anak ini. "Aku tetap tidak suka belajar silat. Pandai silat membikin orang menjadi kuat, dan hanya si kuat saja yang suka menindas si lemah. Orang yang merasa kuat akan selalu mencari permusuhan, suka berkelahi, suka pukul orang, bahkan suka membunuh orang. Tidak. Pandai silat amat tidak baik, orang menjadi jahat karenanya." Kakek yang tadinya melenggut dan agaknya lega karena terbebas dari desakan anak-anak itu, kini membuka matanya dan tertawa. "Hohoho, omongan takabur dan menyeleweng jauh, bocah. Omongan sombong, siapa bilang ilmu silat menimbulkan kejahatan dan kekejaman? Sombongnya. Ilmu silat telap ilmu silat, tidak baik dan tidak jahat. Baik atau jahatnya tergantung si orang yang memilikinya. Kalau digunakan untuk kejahatan menjadi ilmu jahat, kalau dipergunakan untuk kebaikan menjadi ilmu baik. Betapa banyaknya kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang tidak pandai silat dan yang lemah tubuhnya. Hohohoho, apa kau kira pedang lebih tajam daripada pena? Pedang hanya dapat membunuh 1 orang sekali sabet, akan tetapi pena sekali gores dapat menghancurkan keluarga bahkan dapat menggulingkan kerajaan." Hahaha. Han Han tercengang dan berpikir, alangkah benarnya ucapan kakek gembel itu. Teringat ia akan sejarah betapa fitnah-fitnah yang amat keji terjadi karena coretan pena. Dan betapa tepatnya pula filsafat tentang baik buruknya ilmu yang tergantung daripada si pemilik ilmu. Tak disangkanya ia akan mendengar ucapan demikian dalam isinya dari mulut seorang kakek gembel. Melihat betapa bantahan kakek itu membuat Han Han bungkam, Sin Kiat menjadi gembira dan mendapat kesempatan untuk mendesak lagi. "Hayolah, Kek, ajar kami ilmu silat. Aku tidak bisa ilmu silat." "Wah, kakek selalu mengelak. Habis, tongkat bututmu kemarin dulu itu dapat mematahkan tombak. Membikin pedang dan golok serdadu-serdadu itu terpelanting, dan membuat mereka roboh," bantah Sin Kiat. "Ah, itu hanya ilmu tongkat teratai putih, Pek Liantung Hoat." "Kalau begitu, ajarkan kami Pek Liantung Hoat," kata Sin Kiat, dibantu oleh 2 orang kawannya. Kakek itu menggeleng kepala. "Tidak mudah, tidak mudah. Kalian tidak berjodoh dengan kami. Yang berjodoh adalah bocah ini. Siapakah namamu tadi?" "Han Han. Kau berjodoh dengan kami. Marilah ikut bersamaku." Kakek yang kelihatan lesu dan lemas itu, tiba-tiba sudah bangkit berdiri dan ternyata ia jangkung sekali. Han Han begitu kaget dan herannya sehingga ia tidak dapat menjawab pertanyaan tadi. Kini kakek itu sudah menyentuhkan ujung tongkat bututnya ke pundak kanan Han Han,
kemudian membalikan tubuh dan melangkah pergi dari situ. Anehnya, tubuh Han Han tertarik oleh ujung tongkat yang melekat pundaknya sehingga anak ini pun terhuyung maju dan terpaksa melangkah mengikuti kakek itu. Hei, Han Han menggunakan kedua tangannya untuk melepaskan tongkat dari pundaknya, namun tidak berhasil. Tongkat itu melekat seolah-olah berakar di pundaknya dan ada tenaga membetot yang amat hebat tak terlawan olehnya, membuat ia terseret terus. Han Han adalah seorang anak yang memiliki kecerdikan luar biasa. Biarpun ia seorang anak yang asing sama sekali akan ilmu silat, namun dari kitab bacaan ia sudah banyak mengetahui bahwa di dunia ini selain terdapat sastrawan-sastrawan luar biasa, orang-orang yang pandai berfilsafat dan pandai membuat sajak-sajak baik, juga terdapat orang-orang dari golongan persilatan, yang disebut pendekar-pendekar sakti. Maka taulah ia bahwa kakek gembel ini pun tentulah seorang pendekar sakti yang berilmu tinggi. Maka timbul keinginan hatinya untuk mengenalnya lebih dekat dan untuk mengetahui kemana ia akan dibawa. Ia tidak merasa takut, maka ia lalu berkata, "Lo Ciampue, kalau memang Lo Ciampue ingin mengajak aku pergi, harap lepaskan tongkat. Tidak enak sekali diseret-seret seperti seekor anjing." Akan tetapi kakek itu tidak mempedulikannya. Bahkan kini langkahnya lebar-lebar dan cepat. Sehingga Han Han terpaksa harus melangkah cepat pula kalau tidak mau terseret. Sebentar saja mereka telah pergi jauh dan teriakan-teriakan Sin Kiat yang mengingatkan bahwa keranjang rotinya masih tertinggal kini tidak terdengar lagi. Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari kota dan terus menuju ke tepi sungai Huangho. Setibanya di tepi sungai, kakek itu melanjutkan perjalanan ke kanan, jadi ke arah utara. Mereka berjalan sudah lebih 3 jam, akan tetapi kakek itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Han Han yang juga memiliki kekerasan hati dan pada saat itu di samping keinginan tahunya juga merasa penasaran dan mengkal. Merasa dirinya dipaksa pergi setengah diculik, tidak pernah bertanya apa-apa pula. Ia berjalan terus di belakang kakek itu. Tentu saja kakek itu yang melangkah lebar dan cepat membuat ia seringkali harus setengah berlari dan tubuhnya sudah lelah sekali. Jalannya tidak rata, menyusup-nyusup hutan dan naik turun. Akan tetapi dengan kekerasan hatinya, Han Han mengikuti terus kakek itu yang akhirnya membawanya masuk ke sebuah hutan di pinggir sungai Huangho. Di tepi sungai dalam hutan ini, tampaklah oleh Han Han bagian yang sudah dibersihkan, pohon-pohonnya ditebangi dan terdapat tempat terbuka yang amat luas, bahkan dipagari dengan bambu. Dari jauh sudah tampak bentuk yang aneh dari tempat ini, agak bundar, akan tetapi Han Han tidak tahu apa maknanya. Baru setelah mereka memasuki pintu gerbang dan membaca papan yang tergantung di depan pintu, taulah Han Han bahwa bentuk bundar dari tempat itu dengan lingkaran-lingkaran aneh adalah bentuk bunga teratai. Sesuai dengan nama tempat itu yang menjadi pusat dari perkumpulan Pelian Kaipang, Persatuan Pengemis Teratai Putih. Han Han berdebar jantungnya. Sudah banyak ia membaca tentang Kaipang dan ketuanya yang sakti, dan baru sekali ini memasuki sarang Kaipang. Siapakah pangcunya? Kakek itu memasuki pintu gerbang dan tampaklah banyak orang-orang berpakaian pengemis berkeliaran di sekitar tempat itu. Di tengah-tengah terdapat bangunan pondok berbentuk kelenteng dan dari situ mengepul asap hio yang wangi. Para gembel itu melihat masuknya kakek bersama Han Han namun mereka hanya melirik saja dan tak seorang pun ambil peduli. Kakek itu menghampiri pondok kelenteng, lalu masuk ke ruangan depan di mana terdapat meja sembahyang. Han Han mengikuti dari belakang dan berdiri memandang heran ketika melihat kakek itu tiba-tiba duduk bersila dengan kedua kaki saling bertumpangan paha di depan meja sembahyang yang berbentuk teratai.
Kemudian kakek ini melakukan upacara sembahyang yang aneh. Kedua lengannya digerak-gerakan, dilonjorkan ke depan, diangkat ke atas. Ditekuk ke belakang sambil mulutnya berkemak-kemik membaca mantra yang tidak dimengerti Han Han. Kemudian kakek itu berdiri menyalakan hio dan bersembahyang seperti biasa. Setelah menancapkan hio di tempat dupa, ia melangkah keluar lagi, memberi isyarat dengan lambaian tangan kepada Han Han untuk mengikutinya. Han Han ikut terus dan ternyata mereka menuju ke sungai di mana terdapat sebuah kolam besar yang mendapatkan airnya dari sungai. Dialirkan ke tempat itu. Karena kolam di pinggir sungai itu cukup lebar dan permukaannya sama dengan permukaan air sungai, maka air di situ tenang. Di atas permukaan air kolam terdapat beberapa belas benda berbentuk bunga-bunga teratai warna putih. Terbuat daripada kayu, mengambang dan bergerak-gerak perlahan di permukaan kolam. Yang membuat Han Han tercengang adalah ketika ia melihat beberapa orang sedang berlatih, berloncatan dari satu ke lain teratai kayu di permukaan air. Ada 3 orang yang berlatih, sementara itu masih ada 30 orang lebih menonton di pinggir kolam. Mereka semua itu adalah orang-orang berpakaian tambal-tambalan terdiri dari laki-laki dan wanita. Akan tetapi lebih banyak lelaki daripada wanitanya yang hanya ada beberapa orang. Han Han tidak mengerti ilmu silat, namun menyaksikan 3 orang itu berloncatan ke atas teratai-teratai kayu yang mengambang di air, melihat gerakan mereka yang begitu ringan dan gesit, ia kagum. Ternyata mereka itu sedang berlatih, karena setelah 3 orang itu meloncat ke darat, mereka digantikan oleh 3 orang lain. Ada pula yang belum mahir meloncat sehingga terpeleset dan teratai yang diinjaknya miring membuat ia terjungkal ke air. Yang menonton mentertawakannya, ada yang mengejek, ada yang memberi petunjuk, membicarakan kesalahannya sehingga ia terjatuh. Ketika kakek yang membawa Han Han muncul, suara tertawa-tawa itu berhenti, akan tetapi tak seorang pun menegurnya. Yang berlatih masih tetap berlatih, namun kini lebih tekun dan serius. Kemudian terdengar kakek itu berkata, "Latihan ginkang ini bukan untuk main-main. Tanpa ketekunan kalian takkan mendapat kemajuan. Panggil Sin Lian." Han Han melihat betapa semua pengemis yang berada di situ amat menghormat dan taat kepada kakek ini. Agaknya kakek inilah ketua mereka. Akan tetapi mengapa mereka itu seperti acuh tak acuh atas kedatangan kakek itu? Mengapa tidak ada yang memberi hormat? Sungguh mengherankan. Sementara itu, seorang pengemis tua yang tadi berlari-lari untuk memenuhi perintah kakek ini, datang bersama seorang anak perempuan yang juga berlarian dan dari jauh sudah memanggil, "Ayah!" Anak itu menghampiri ayahnya dan memeluk pinggang kakek itu. Si kakek mengelus-elus rambut anaknya dengan penuh kasih sayang. Kembali Han Han tercengang. Kakek ini sudah amat tua, sedikitnya tentu 67 tahun usianya, akan tetapi anaknya baru berusia paling banyak 9 tahun. Juga keadaan anak itu amat mencolok, cantik mungil dan pakaiannya indah bersih, wajahnya berseri-seri matanya kocak gembira. Kehadirannya di antara para gembel itu benar-benar merupakan seekor burung murai di antara sekumpulan gagak. "Lian Ji, anak Lian, mengapa kau tidak ikut latihan ginkang dengan para pamanmu?" Suara dalam pertanyaan ini halus dan penuh kasih sayang, namun mengandung teguran. "Aku pergi ke hutan, ayah. Bunga mawar sedang bersemi, indah sekali.